Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau di amplop kalian yang ada di rumah kalian masing-masing. Atau menggunakan QR code dengan bantuan papa mama. Dan ini nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Teman-teman jangan lupa ya follow Instagram Live Kids dan Facebooknya Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids. Dan bagi papa mama yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Tetap semangat dong, tetap sukacita. Kita mau menyambut hari ini, kita mau mulai ibadah kita mau katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yesus, itulah kita, supaya kita bisa ibadah, supaya kita bisa belajar semangat, supaya kita bisa sehat, supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Kelas pertama, sekarang mari kita memuji Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Kita memuji Tuhan sama teman kita nih. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi bareng-bareng. Hai teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Dari
memimpin kita memuji Tuhan. Ya apa tadi? Iya, kasih Yesus indah, oh indah, indah banget, luar biasa banget dalam kehidupan kita. Nah sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Duduk yang manis, buka telinganya, siapkan hatinya, siapkan juga Alkitabnya adik-adik, supaya nanti nggak bolak-balik lagi ya. Udah siap? Sekarang kita mau nyanyi Tuntunku. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kita mau taat akan firman Tuhan. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Yesus, ku mengasihi-Mu, ku rindu akan firman-Mu. Terangi di setiap langkah hidupku, tuntunku dalam jalan-Mu. Tuntunku dalam jalan-Mu. Doanya Tuhan Yesus, hari ini kami mengucap syukur. Kami telah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tolong berkati Cici yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang udah siap dengan firman Tuhan hari ini? Pasti semuanya udah siap kan? Ayo adik-adik yang di rumah, duduk yang manis, buka telinganya lebar-lebar, buka hatinya lebar-lebar. Kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Siapa yang pernah pergi liburan? Pasti adik-adik di rumah ada yang pernah pergi liburan. Bisa keluar kota, atau mungkin bisa
ke luar negeri. Nah, tapi kalian pasti naik alat transportasi. Mungkin bisa naik mobil, bisa naik bis, bisa naik kapal, atau bisa naik pesawat yang lebih cepat, sehingga kalian bisa sampai di tujuan dengan waktu yang lebih cepat, adik-adik. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang perjalanan yang begitu jauh. Dan pada zaman dahulu belum ada alat transportasi apapun. Sebelum mulai firman Tuhan, Cici punya sesuatu nih. Kita mau hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tada! Apa ya? Hari ini Cici mau cerita apa ya? Hari ini Cici mau cerita tentang perjalanan bangsa Israel yang begitu jauh. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita sebelumnya? Waktu bangsa Israel melewati Laut Teberau. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Nah, bangsa Israel melakukan perjalanan yang begitu jauh. Adik-adik masih ingat siapa pemimpin bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir? Ya, Musa, adik-adik. Nah, pada waktu itu mereka sempat melewati Laut Teberau karena pertolongan Tuhan Yesus. Dan mereka melanjutkan perjalanan mereka ke padang gurun Syur. Kalian bisa bayangkan mereka melakukan perjalanan yang begitu jauh, tapi pada zaman dahulu mereka belum punya alat transportasi. Belum ada mobil, belum ada motor, belum ada bis, belum ada pesawat, adik-adik. Sehingga mereka harus melakukan perjalanan dengan kebanyakan dari mereka berjalan kaki. Wah, pasti sangat melelahkan ya adik-adik. Mungkin pada waktu malam hari mereka harus membangun tenda untuk mereka beristirahat. Lalu pagi harinya mereka harus bangun cepat-cepat dan membereskan semua barang-barang mereka untuk melanjutkan perjalanan kembali. Setelah malam tiba kembali, mereka harus membangun tenda lagi untuk mereka beristirahat di tempat yang baru dan di tempat yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat Musa memimpin bangsa Israel berjalan di padang gurun. Mungkin mereka melakukan perjalanan di tengah matahari yang terik. Mereka kepanasan, mungkin mereka juga lelah. Nah, adik-adik, coba sekarang Cici mau tanya, siapa di sini yang pernah main sama temennya? Misalnya main di luar, main lari-larian, main sepak bola mungkin. Dan kalian main waktu cuacanya lagi panas banget. Pasti waktu kalian pulang ke rumah, pasti kalian langsung cari air minum. Karena kalian pasti haus banget, ya kan? Nah, tapi adik-adik, waktu kalian ngerasa haus, coba kalau misalnya kalian dikasih pilihan, ada teh pahit dan es jeruk, adik-adik pilih yang mana? Ayo. Pasti adik-adik pilih es jeruk ya, karena rasanya enak dan segar, ya kan? Nah, saat itu bangsa Israel sudah melakukan perjalanan selama 3 hari. Berapa hari adik-adik? Ya, 3 hari adik-adik. Mereka melakukan perjalanan dan mereka belum menemukan air, sehingga mereka sangat merasakan haus. Di padang gurun itu kan panas banget ya adik-adik, tapi mereka harus melakukan perjalanan di tengah terik panasnya matahari, dan mereka harus merasakan kehausan karena di sana mereka belum menemukan mata air. Kalian bisa bayangkan adik-adik, selama 3 hari mereka tidak minum. Wah, kayaknya kalau kita 1 hari aja nggak minum, pasti rasanya haus banget ya adik-adik. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari, sampailah mereka di suatu tempat. Tempat itu disebut dengan Mara. Apa adik-adik? Mara. Setibanya mereka di sana, mereka melihat
air. Mereka menemukan air, adik-adik. Nah, wah, adik-adik, lihat betapa wajah mereka sangat senang, adik-adik, karena akhirnya mereka bisa menemukan air. Karena mereka sangat haus, mereka sangat tidak sabar untuk mengambil air tersebut. Akhirnya mereka sangat terburu-buru. Wah, mereka berlari tergesa-gesa untuk mengambil wadah dan meminum air itu. Orang-orang Israel segera mencicipi air tersebut, adik-adik, dan mereka langsung minum. Glek, ternyata air itu rasanya pahit. Maka dari itu namanya disebut dengan mara, yang artinya pahit. Orang-orang Israel merasakan air itu tidak enak karena rasanya sangat pahit. Mereka akhirnya mengeluh dan menggerutu. Air ini sangat tidak enak, rasanya sangat pahit. Bagaimana kita bisa meminumnya? Lalu mereka segera menemui Musa, dan mereka marah-marah dan menggerutu. Dan mereka sangat sedih karena mereka juga merasakan lelah dan sangat haus. Mereka menggerutu kepada Musa. Adik-adik tahu apa artinya menggerutu? Menggerutu itu mereka mengeluh dan mereka tidak mengucap syukur. Dan mereka berkata kepada Musa, "Sekarang apa yang akan kita lakukan, Musa? Kita sangat lelah dan sangat haus. Mengapa engkau membawa kami ke padang gurun ini?" Bangsa Israel berkata seperti itu kepada Musa. Tapi tahu adik-adik apa respon Musa? Musa tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menolong bangsa Israel, bahwa Tuhan pasti akan menyertai bangsa Israel. Lalu segeralah Musa mendatangi Tuhan dengan berdoa. Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan sesuatu kepada Musa. Tuhan menunjukkan sepotong kayu, dan Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air itu. Wah, adik-adik, kedengarannya mungkin tidak masuk akal ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus punya cara yang luar biasa. Tuhan Yesus memiliki cara yang tidak terduga untuk menolong bangsa Israel. Akhirnya Musa mematuhi perintah Tuhan. Musa taat kepada Tuhan. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi? Air itu rasanya menjadi manis. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus dapat mengubah air yang pahit menjadi air yang manis. Dan bangsa Israel menjadi sangat senang karena mereka dapat meminum air tersebut. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita tahu bahwa Tuhan yang menolong orang Israel dan Musa mengubah air yang pahit menjadi air yang manis adalah Tuhan yang sama yang akan menolong kita, anak-anak Tuhan, dari kondisi yang mungkin kelihatannya buruk menjadi sesuatu yang baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Sekarang Cici punya 2 gambar wajah. Nah, tada! Adik-adik tahu nggak kalau yang ini gambar apa? Gambar orang sedih ya? Gambar orang cemberut. Kalau yang ini gambar orang yang tersenyum. Kalau adik-adik suruh pilih, adik-adik mau pilih yang mana? Ayo. Adik-adik pasti pilih gambar yang ini. Nah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita juga mau belajar untuk selalu mengucap syukur karena Tuhan selalu baik dan selalu setia dalam kehidupan kita. Apapun kondisi yang sedang kita alami hari ini, saat ini, kesulitan apapun,
Mungkin adik-adik di rumah ada yang sedang sedih, atau adik-adik di rumah sedang ada yang mengalami kesulitan. Tapi kita harus tetap percaya seperti Musa, kalau Tuhan mampu dan Tuhan berkuasa untuk menolong kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus mampu mengubah sesuatu yang mungkin kelihatannya buruk, tapi Tuhan mampu mengubah itu menjadi sesuatu yang baik. Dan kita juga mau selalu mengucap syukur. Coba adik-adik, sampai saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Kita diberikan papa mama, diberikan keluarga yang terbaik dari Tuhan. Kita juga masih bisa memiliki tempat untuk berteduh, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum setiap hari. Itu semua karena kasih dan anugerahnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan sama-sama ya adik-adik. Mazmur 121 ayat 2. Kita mau baca sama-sama ya adik-adik. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Sekarang kita mau pakai gerakan bareng-bareng ya adik-adik. Ikuti Cici ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Coba kita ulangin lagi adik-adik. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Nah adik-adik, dari ayat hafalan hari ini kita mau belajar bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Tuhan Yesus. Kalau mungkin saat ini adik-adik lagi ngerasa kurang baik, mungkin lagi di kondisi yang sangat sulit, kita harus percaya kepada Tuhan dan menaruh iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kita dan sumber kekuatan kita. Sekarang, sebelum kita berpisah, kita mau tutup firman Tuhan dengan berdoa dulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, melalui firman Tuhan hari ini kami mau belajar untuk menaruh iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau saat ini mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami kesulitan, ada yang mengalami kesusahan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang mampu mengubah suatu kondisi yang mungkin kelihatannya buruk menjadi sesuatu yang baik Tuhan. Bapak, kami juga mau belajar untuk selalu mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan selalu baik, karena Tuhan selalu setia untuk menolong kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Papa, untuk Mama, untuk keluarga kami, untuk kakak kami, untuk adik kami. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, Tuhan yang menolong mereka kapanpun dan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk sekolah kami, untuk setiap kehidupan kami, dan biarlah apapun firman yang kami dengar, kami mau melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, amin. Itu dia firman Tuhannya minggu ini. Gimana? Kalian pasti sangat diberkati ya kan? Nah minggu ini Cici mau kasih games. Gamesnya adalah kalian harus mengurutkan gambar. Nanti gambar ini akan di-share ke grup kelas kalian masing-masing ya adik-adik. Dan setelah kalian berhasil mengurutkan gambar, jangan lupa di-capture. Dan juga kalian foto dengan hasil capture kalian adik-adik. Lalu minta ke mama papa kalian untuk di-upload ke medsosnya mama papa kalian adik-adik. Dan jangan lupa di-tag and mention ke medsosnya Live Kids. Nah kalau mama papanya nggak ada medsos, bisa dikirim hasilnya ke guru kelas kalian masing-masing ya adik-adik.
Nah, untuk hari Kamis ini kita ada The Living Word Kids yang akan tayang jam 10 pagi ya adik-adik. Nah, kalian bisa saksikan melalui YouTube channelnya Live Kids, atau kalian juga bisa saksikan melalui Facebook ataupun Instagram. Jadi jangan sampai dilewatkan ya adik-adik. Nah, itu aja pengumumannya dari Cici untuk minggu ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bersuka cita meskipun kalian di rumah aja ya adik-adik. Itu aja dari Cici, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.